Sudah pakai akurat online tapi merasa fiturnya belum maksimal? Banyak yang sudah pakai akurat online tapi hanya menggunakan fitur dasarnya aja. Akhirnya, operasional masih terasa terbatas dan beberapa proses tetap dikerjakan manual. Padahal, akurat online punya fitur tambahan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu. Nah, di video ini kita akan bahas cara menambahkan fitur add-on di akurat online supaya sistem kamu bisa lebih optimal. Sekarang kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menambahkan fitur add-on ke dalam database akurat online. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi kalau untuk fitur bawaan, sebenarnya kan dia munculnya di sebelah sini aja ya. Nah, ini benar-benar yang tampilan dasar atau fitur dasar yang kamu dapat ketika kamu baru awal menggunakan akurat online. Nah, nanti kamu bisa lihat di modul-modul ini. Nanti kamu bisa lihat fitur apa aja yang tersedia. Nah, tapi akurat online menyediakan fitur add-on yang bisa kamu gunakan untuk memaksimalkan lagi dari pencatatan transaksi yang kamu punya. Jadi dia itu berada di sini di modul pengaturan. Terus kamu masuk ke fitur Akurat Store. Nah, di dalam fitur ini sebenarnya banyak fitur add-on yang bisa kamu gunakan. Nah, nanti dia ada macam-macam. Nanti kamu bisa cek aja di sini apa aja yang tersedia. Nah, kemudian untuk fitur add-on ini dia ada yang kerjasama dengan pihak ketiga, ada juga yang punya Akurat. Nah, kalau pihak ketiga, jadi kalau kamu klik misalkan ini nih yang ajuin. Nah, kalau kamu klik, di sini kan dia ada biaya integrasi. Nah, ini adalah biaya integrasinya ya antara pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga dengan Akurat Online. Nah, ini belum termasuk dari biaya berlangganan dari si aplikasi ini. Misalkan kita lagi buka Aju ini. Nah, kita belum termasuk sama biaya berlangganannya, maaf kayak gitu. Jadi, misalkan oh ternyata 100.000 nih biaya berlangganan untuk ajuin. Ini contoh aja ya. Saya nggak tahu harga berlangganan itu berapa. Nah, misalkan dia harganya 100.000. Nah, ini harga ini belum termasuk dari biaya 100.000 itu. Ini hanya untuk biaya integrasinya aja antara si aplikasi ajuin dengan akurat online. Jadi kalau mau terintegrasi, nah kamu harus bayar ini 20.000. Dan ini belum termasuk biaya berlangganan yang 100.000. Itu contohnya ya untuk yang biaya 100.000-nya. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi kalau misalkan dari add-on yang dari Akurat, misalkan kita pakai yang ini, Akurat Manufaktur. Nah, ini dia udah langsung untuk biaya berlangganan dari si fitur add-on tersebut. Jadi ini belum termasuk PPN. Ini kalau termasuk PPN jadi 2.220.000 ini per bulannya. Nah, ketika nanti kamu aktifkan, itu nanti kamu ada fitur tambahan yang bisa kamu gunakan sesuai dengan fitur yang kamu aktifkan, fitur add-on-nya. Nah, terus ini kita coba untuk aktifkan. Ini juga kamu ada filternya yang bisa kamu pilih ini kategorinya, kamu mau aktifkan fitur atau kategori apa aja. Contoh kita pilih yang add-on supaya kamu bisa melihat add-on yang dari Akurat Online. Nah, terus misalkan kita mau aktifkan fitur Cost and Profit Center. Nah, kamu tinggal klik aja. Nah, jangan lupa nanti kamu sambil lihat biaya integrasinya tuh berapa nih, biaya berlangganannya. Nah, ini 100.000 per bulan. Kalau sama PPN jadi 111.000 per bulannya. Nah, kamu tinggal install aplikasi. Nah, nanti ditanya, Anda akan menginstal pada database ini. Nah, ini nama database kamu nih, yang kamu punya. Terus kamu tinggal klik install aja. Nah, ini nanti kan aplikasi berhasil diinstal, terinstall. Kamu tinggal klik OK. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, tadinya kalau database kamu nih masih awal, ini nggak bisa kamu klik nih, warnanya abu-abu kayak gini. Nah, ini kan contohnya yang multi cabang. Multi cabang itu baru bisa kamu klik ketika kamu aktifkan add-on yang ini, yang multi brand. Nah, ini kita lihat ya, biar kamu ada perbandingannya. Nah, misalkan ini nih, kita mau aktifkan fitur multi cabang. Cuma kan itu nggak bisa diklik karena masih abu-abu. Nah, kalau kita aktifkan ini, yang multi brands, ini kita tinggal install aplikasi, terus klik install. Nah, nanti dia baru akan terbuka nih si preferensi ini. Coba kita close. Nah, dia langsung akan aktif untuk yang fitur multi cabangnya. Nah, nanti ini kamu dia dapat fitur tambahan. Jadi kan ini multi brand sama Cost and Profit Center. Nah, Cost and Profit Center itu dia nanti mengaktifkan ini nih. Ada proyek sama departemen. Terus satu lagi kita ada kategori keuangan. Kategori keuangan itu dia di preferensi kalau nggak salah dia ada di sini. Dia atribut tambahan dia ada kategori keuangan. Nah, terus kalau yang multi brands dia mengaktifkan untuk fitur cabang. Nah, dia ada di sini. Fitur cabang. Jadi kalau kamu pakai fitur dasar dia nggak ada nih fitur cabang ini. Nah, ini kalau kamu aktifkan dia baru muncul fitur cabangnya. Kayak gitu. Nah, terus fungsinya apa? Nah, nanti
Ketika kamu, ini contoh aja, kita bikin ini, yang proyek contohnya ya. Misal kita masukin proyek A, kita masukin lagi proyek B. Nah, ini kita udah punya 2 proyek contohnya. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita input transaksi. Ini apa aja sih sebenarnya, transaksi penjualan, pembelian, atau nanti kamu catat beban operasional, itu nanti akan langsung muncul. Jadi kamu bisa kelompokin transaksinya. Nah, dia ada di sini. Kamu bisa pilih proyek mana, terus departemennya mana, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, nanti hasil akhirnya, ini kamu dapat laporan tambahan sebenarnya. Jadi kayak gini, jadi kamu ada laporan laba rugi untuk per proyek sama per departemen. Jadi nanti kelihatan. Nah, kalau yang tadi, yang cabang, itu nanti kamu bisa, coba kita cek dulu ya. Nah, kamu bisa lihat laporan laba rugi untuk per cabang. Nanti kamu bisa pilih ini cabangnya cabang mana aja. Terus nanti ketika kamu buka penjualan juga dia bisa nih, kamu pilih cabangnya. Ini kamu pilih cabangnya cabang mana. Jadi nanti kamu bisa lihat performa per cabang. Tapi kalau untuk proyek dia hanya bisa pemisahan di transaksinya aja. Jadi kayak proyek departemen itu dia bisanya nanti per transaksi. Jadi nanti kamu punya hasil untuk laba rugi per proyek dan per departemen. Sampai nanti juga kamu bisa untuk perbandingan dengan anggaran nih. Jadi kamu bisa cek ini realisasinya tuh berapa. Ini saya contoh aja ya, kita buka dari Januari sampai April. Ini kita, oh dia hanya satu aja di sini, misalkan proyek A. Nah, nanti dia kelihatan. Nah, dia kayak gini. Jadi nanti aktualnya berapa, terus anggarannya berapa, terus variannya berapa, sama persentasenya itu berapa. Nanti kelihatan semua di sini. Kayak gitu. Jadi nanti ketika kamu menambahkan fitur add-on, saran saya nanti kamu jangan tambahin semuanya, tapi kamu tambahkan yang kamu butuhkan. Nah, ketika kamu mau tambahin, jangan lupa kamu lihat harga untuk integrasi atau berlangganannya. Kayak tadi, cost and profit center kan ini ada harganya, biaya integrasinya. Nah, terus kalau kita lihat lagi akurat manufaktur, nah dia ada biaya untuk integrasinya. Nah, terus nanti kalau untuk aplikasi yang pihak ketiga, misalkan kayak Bambu, nah dia ada lagi nih. Nah, ini untuk biaya integrasi aja antara aplikasi Bambu dengan Akurat Online. Kayak gitu. Jadi nanti kamu pastikan, kamu lihat biaya integrasinya, terus nanti di sini juga ada deskripsinya sebenarnya. Nah, jadi nanti dia bisa ngasih apa aja ke database kamu. Nah, nanti kamu bisa sambil lihat. Ini bisa apa aja dari si aplikasi tersebut integrasi dengan Akurat Online. Nah, terus yang pengen saya sampaikan, jadi ketika kamu ingin menambahkan aplikasi pihak ketiga ke dalam Akurat Online, kamu jangan menanyakan fitur apa aja atau bisanya itu apa aja atau harganya itu berapa ke marketing Akurat Online. Jadi misalkan kamu mau menambahkan untuk aplikasi ini nih, aplikasi Bambu ini. Nah, kamu jangan nanyain, Mas ini harga bambunya berapa, terus nanti harga fiturnya tuh bisa apa aja, terus nanti yang bisa masuk tuh apa aja ke marketing Akurat Online. Nah, itu jangan. Jadi kamu tanyakan itu ke si marketing dari si Bambunya. Nah, terus nanti kalau kamu misalnya, oh saya mau nambahin yang ini nih, big seller contohnya. Nah, nanti kamu tinggal tanyain ke marketing big seller ini. Kayak gitu. Nah, nanti biaya berlangganannya berapa, terus nanti fiturnya bisa apa aja. Nah, itu nanti kamu langsung hubungi si marketing dari aplikasi tersebut. Jangan kamu hubungi semuanya ke marketing Akurat Online. Karena kita cuma kerja sama aja tapi beda perusahaan. Dan kita juga kebanyakan belum pernah mencoba untuk si aplikasi yang dari pihak ketiga ini. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk menambahkan fitur add-on Akurat Online ke dalam database. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang langsung aktifkan semua fitur tanpa perencanaan. Akhirnya, sistem jadi terlalu kompleks dan jadi membingungkan tim yang menggunakannya. Padahal, add-on sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan, bukan sekedar ditambahkan semuanya. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya kamu tahu fitur mana yang benar-benar kamu butuhkan. Di video berikutnya, kita akan mulai masuk ke penggunaan yang nyata, yaitu simulasi pencatatan transaksi pembelian di dalam Akurat Online. Dan kalau kamu mau setup yang lebih tepat dan sesuai dengan alur bisnis kamu, nanti saya bisa bantu di dalam sesi training.